円形の範囲に分布していた。大きさの木を無秩序に配置しているような森林破壊だな。ドライアド的にダメか。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Kembali lagi bersama kami di channel Lalajo Anime. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live. Oke lah teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alurnya. ドライアド、森に帰っててくれ。これは Di video sebelumnya, Yuji telah menemukan sebuah bola sihir dari berbagai arah di dalam hutan Rikuardo. Di sana, ia juga menemukan sebuah pintu masuk setelah ia meledakkan bagian tengah hutan. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Yuji masuk ke dalam ruangan tersebut, tetapi ia menyuruh Dryad untuk kembali ke hutan, karena ia masih belum tahu dengan apa yang akan ada di dalam. 何かの機械。こんな木。 Di dalam sana terdapat benda-benda berteknologi modern. Tidak jauh dari sana, para slime menemukan tempat pembuatan batu sihir. Tidak lama terdengar beberapa orang datang ke sana. Terlihat mereka tergesa-gesa dan ingin melapor pada orang yang bernama Zafir. Yuji yang penasaran pun mengikuti mereka sampai di sebuah lorong. Namun karena tidak ingin terjadi apa-apa, ia memilih mengandalkan para slime dan menyelidiki dari kejauhan. いけるな。任せて。あれ？ Di sana, para slime berhasil mengikuti mereka cukup jauh. Namun, mereka juga menemukan sedikit kesusahan melewati pintu yang tanpa celah. Lalu, mereka sampailah di sebuah pintu yang ternyata menuju desa Mesias. Dan Japir adalah pria yang pernah Yuji temui sebelumnya. さっきの爆発で呪詛の源が破壊され、呪いの原石の捜索隊を編成する。 Mereka menyebut kumpulannya dengan sebutan Bulan Biru Keselamatan. Tujuan mereka bersembunyi di desa Mesias adalah untuk membuat batu sihir. Kemudian terlihat semua anggota Japir berkumpul di satu tempat. Japir menyuruh mereka mengambil semua batu sihir terkutuk di dalam hutan. Ia berniat pergi dari sana setelah semua batu sihirnya rusak. Ia juga menyuruh membunuh siapa saja orang desa lain yang melihat mereka. Yuji yang mengetahui hal itu bergegas menyuruh para slime mengelilingi desa agar tidak ada korban jiwa. Dan Yuji menyuruh sebagian slime untuk memeriksa seluruh desa Mesias. 今のうちにこの村を探ってみよう。スライム、村の中に救済の蒼月以外。 Di sana, para slime menemukan sebuah tempat penyimpanan dokumen. Yuji pun menyuruh para slime mengambil semua dokumennya. Dan tidak jauh dari sana terdapat sebuah pintu yang mencurigakan. Melihat lilin yang berjajar seperti pola, Yuji menyuruh slime untuk berdiri di depan lilinnya masing-masing. Ia pun mentransfer sihir angin untuk memadamkan lilinnya. Dan benar saja pintu rahasianya terbuka. Terlihat di sana terdapat banyak sekali harta yang tersimpan. Di sisi lain, para slime menangkap para anggota Bulan Biru di hutan. Namun di sana mereka memilih untuk bunuh diri. Yuji masih penasaran mengapa ketika mereka tertangkap, mereka langsung memilih mati. Kemudian kembali ke tempat harta karun, terlihat ada seorang pengikut wanita yang masuk ke dalam ruangan. Melihat semua hartanya telah kosong, wanita itu bergegas melaporkannya pada Japir. Di sana mereka semua sangat kebingungan karena tidak bisa mencari jejak dari orang yang telah mengambil harta dan dokumennya. Karena tidak ingin mekanisme mereka terbongkar, Japir akan mengaktifkan api pemurni segalanya. Ia meyakini jika mereka semua mati, maka api itu akan aktif dan memurnikan segalanya. Dan semua anggotanya pun menuruti semua perkataan dari Japir untuk bunuh diri. Tidak lama setelah mereka mati, api pemurni muncul untuk melahap semuanya. Menyadari api itu sangat berbahaya, Yuji menyuruh para slime berkumpul untuk membawa mereka kabur. Kemudian ia mengeluarkan beberapa lapis barir pada sekitar desa.
Akan tetapi, api itu sangat kuat hingga barir Yuji hampir tidak bisa menahannya. Di saat itu, Yuji menemukan sebuah cara agar bisa menahan api tersebut. 解除と氷だ。 Namun hal itu juga menyebabkan HP Yuji berkurang untuk menutupi minus MP. Meski begitu, ia tetap bertahan dan berhasil meminimalisir ledak. Setelah itu, ia kembali ke desa Rikuardo. Di sana, ia telah ditunggu semua orang. Mereka sangat khawatir karena mendengar suara ledakan yang sangat besar di hutan. Dan mereka juga mengira ledakan itu adalah meteor yang jatuh. Tapi Yuji memilih menyembunyikan kejadian yang sebenarnya pada mereka. Dan berkat Yuji, musim dingin di Rikuardo pun telah menghilang. Keesokan harinya, Yuji disambut menjadi tamu utama di perayaan berakhirnya musim dingin. Tidak lupa mereka juga menghidangkan masakan yang membuat Yuji berhalusinasi karena saking enaknya. Setelah itu, Yuji membaca semua dokumen tentang kelompok bulan biru. Di sana, ia sedikit terkejut karena melihat daftar target pembunuhan orang-orang tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya. Mereka telah menghabisi prajurit dari satu kerajaan. Lalu mereka melihat daftar target terakhirnya. Dan target terakhirnya adalah Yuji. Keesokan harinya, Yuji memilih pergi meninggalkan Rikuardo. Karena sekarang ia adalah calon target pembunuhan dari satu kelompok. Kasir wanita menyarankan Yuji untuk pergi ke kota yang bernama Boginia. Dan juga ia menyarankan Yuji untuk datang ke toko Geigel si pengrajin ahli. Mendengar hal itu, Yuji pun memutuskan untuk menuju ke sana. Scene berpindah saat Yuji berjalan di hutan. Ternyata dua orang kemarin tengah memperhatikannya. Untuk mengelabui mereka, Yuji pun melakukan hal-hal yang bodoh agar mereka mengira ia hanya seorang pejinak biasa. Seperti diusir karena tidak punya uang, berpura-pura lemah saat menabrak orang, dicuri oleh anak kecil dan kesenangan saat menemukan koin. Kemudian ia mengambil misi yang sangat mudah agar mereka yakin ia sangat lemah. Di sana, Yuji menyuruh Wolf untuk bertarung dengan monster itu. Pada awalnya, Wolf tidak percaya ia bisa mengalahkan mereka. Namun ternyata ia mampu mengalahkannya. Dan juga berkat percaya dirinya, ia terus bertambah kuat. Dengan begitu, rencana untuk terlihat lemah jadi sedikit kacau. Untuk itu, Yuji menyembuhkan para monster itu agar Wolf bisa kalah. Akan tetapi, Wolf juga terus bertambah kuat dan mengalahkan para monster itu. Hingga kedua orang yang mengincarnya berpikir Yuji bukanlah orang yang lemah. Kemudian Yuji menyembuhkan monster lagi dan meningkatkan kekuatan mereka. Hingga mereka tidak terkendali. Akan tetapi, Wolf masih percaya diri dan bisa mengalahkan mereka semua. Di saat kedua orang itu percaya Yuji adalah orang yang lemah, tiba-tiba ada satu banteng yang ingin menyerangnya dari belakang. Di sana, Yuji pun secara spontan mengeluarkan pedang untuk menahannya, hingga ia lupa bahwa sedang diintai. Kedua orang itu sangat terkejut melihat Yuji bisa memanggil senjata. Ia sangat kebingungan jika mereka menganggapnya kuat sebagai ancaman. Beruntungnya mereka kembali berpikir ia adalah penjinak biasa, dan mereka pun pergi dari sana. Di saat mereka pergi, satu slime mengikuti mereka dan mendengar pembicaraannya. Mereka berniat membunuh beberapa pendeta selanjutnya. Pendeta itu adalah pendeta Stel yang pernah Yuji temui sebelumnya. Karena mereka berdua terlalu berbahaya, Yuji pun menyerang mereka dengan pembekuan. Di sana, Yuji sangat penasaran mengapa kelompok mereka mengincar seorang pendeta. Keesokan harinya, Yuji datang ke sebuah toko pengrajin. Ia berniat membuat armor untuk para monsternya.
Pria tua pengrajin itulah yang bernama Gaigel. Seperti yang dibilang wanita kemarin, tujuan Yuji datang ke sana adalah bertemu dengannya. Di sana, Gaigel bisa menyadari Yuji dan para slime-nya sangatlah kuat, hanya dengan melihatnya saja. Ia mengatakan bisa saja membuatkan armor untuk para monsternya. Namun masalahnya adalah bahan itu harus Yuji ambil di sebuah gunung di belakangnya. Bahan itu adalah permata naga api laser. Tapi meski menggunakan permata itu, armornya tidak akan bertahan lama dari kekuatan para monster Yuji. Dengan kata lain, ia membutuhkan permata yang jauh lebih kuat. Di gunung itu juga terdapat naga api laser biru. Jika Yuji bisa mengalahkannya, maka ia akan mendapatkan permata naga khusus yang sangat kuat. Setelah mendengar semuanya, Yuji pun berniat menuju ke sana. Sebelum itu, ia mengambil dulu semua misi untuk mengalahkan naga api laser. Pada awalnya, wanita itu tidak percaya pada Yuji, karena orang-orang sebelum Yuji tidak ada yang pernah berhasil mengalahkannya. Ia juga memberitahu di sana terdapat sungai yang menjadi rumah bagi monster ikan ganas piranha. Mereka selalu menarik korban ke dasar sungai jika terkena gigitannya. Namun, Yuji dengan santainya menerima misi itu juga. 見るからに活火山 Sesampainya di seberang gunung, ia menyuruh para slime untuk memeriksa dulu keadaan sekitar. Di sana mereka juga bertemu dengan slime merah. Saat berada di dekat sungai, para slime tidak menemukan adanya piranha dikarenakan airnya sangat keruh. Kemudian Yuji membuat sebuah rencana untuk memeriksa dasar sungai. Ia membuat jaring slime untuk bisa melihat dasar air. Dan benar saja mereka menemukan monster piranha dari dalam lubang. Tapi dengan jaringnya ia bisa menangkap ikan itu dan mengalahkannya. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan menuju gunung yang dihuni naga. Secara kebetulan ia menemukan sekelompok naga api yang sangat banyak. Namun di sana para slime sangat ketakutan dengan para naga itu. Untuk itu Yuji sendirilah yang akan mencoba menyerang salah satu naga. Dan ternyata dengan satu serangan airnya, ia dengan mudah mengalahkan naga tersebut. Mengetahui naga itu bisa dikalahkan dengan mudah, para slime pun menjadi bersemangat mengalahkan para naga. みんなでです。よっしゃ。 Di sana mereka juga menemukan naga api laser biru yang ternyata ukurannya jauh lebih besar dari naga sebelumnya. Kemudian ia mengumpulkan para slime di beberapa titik dan menyerangnya. Namun serangan pertama tidak bisa mengalahkan naga itu. Lalu ia meningkatkan serangan untuk membekukannya. Hingga akhirnya ia bisa menjatuhkan naga tersebut dan mendapatkan permata kuat. Pemburuan pun berlanjut hingga sore hari. レッサーファイアドラゴンの討伐数。 Setelah itu ia kembali dan memberikan laporan hasil. マイ討伐。魔物の異常行動が報告されると。 Kemudian ia kembali mendatangi Gaigel untuk memberikan bahannya. Mereka sangat terkejut ternyata Yuji berhasil mendapatkan bahan yang sangat banyak. Dengan begitu Gaigel sangat bersemangat untuk membuat armor para monster Yuji. Keesokan harinya armor mereka pun selesai. Di saat Wolf mencobanya, ternyata kekuatan dan kecepatan mereka meningkat. Yuji juga mencoba menambahkan sihir lemah pada mereka. Dan ternyata hasilnya jauh dari yang diperkirakan. Setelah itu Gaigel memberitahu ia bisa saja membuat yang jauh lebih dari itu. Tapi ia juga memberitahu tidak ada orang yang bisa mengalahkan naga satu ini. Naga itu hidup di dalam lava gunung berapi. Ia terkadang mengeluarkan kepalanya dan tidak melakukan apapun. Selama tidak ada orang idiot yang naik menuangkan air ke makhluk tersebut. Setelah mendengar hal itu, Yuji berpikir apa yang akan terjadi jika naga itu keluar dari sana. Scene berpindah saat Yuji istirahat. Ia diberitahu para slime bahwa naga yang tersisa terlihat sedang mengamuk. Mereka juga melihat dua orang yang mencurigakan menuju ke sana. Dan buruknya lagi, naga besar itu telah muncul memperlihatkan sosoknya. Kembali pada dua orang tadi, Yuji menyuruh satu slime untuk mengikuti mereka.
Tujuan mereka ke sana adalah melakukan sesuatu pada naga besar itu. Di sana Yuji pun penasaran dengan isi dari gentong yang mereka bawa. Ia pun mencoba menyergap kedua orang tersebut. Akan tetapi mereka berhasil menghindari jaringnya. Karena tidak bisa melihat slime itu, mereka hanya mengira itu adalah jebakan biasa. Kemudian Yuji mencoba menyergap lagi dari titik buta mereka. Namun lagi-lagi mereka berhasil menghindarinya. Tapi Yuji juga sudah menduga hal itu. Ia kembali menyerang mereka saat lengah. Setelah berhasil menangkap mereka, ternyata mereka memilih bunuh diri daripada harus tertangkap. Dengan begitu, Yuji yakin mereka juga adalah salah satu anggota dari Bulan Biru. Di dalam gentong itu berisi air yang sudah berisi kutukan. Dryad menyadari air itu telah dikutuk. Meski kutukannya tidak kuat, tapi air itu mampu untuk membunuh naga besar. Demi keamanan bersama, Yuji pun menetralkan air tersebut. Kemudian ada seseorang yang memberitahu Yuji untuk segera mengungsi, karena sebentar lagi akan turun hujan. Lalu terlihat naga api itu sangat marah ketika hujan mulai turun. Tidak lama ia pun mulai turun menuju kota. Dikabarkan dulu 500 tahun lalu, kejadian seperti itu pernah terjadi. Naga yang marah menghancurkan seluruh kota Boginia. Daripada harus kabur, Yuji memilih untuk menghentikan naga tersebut. Kemudian ia menyuruh Wolf dan para slime untuk pergi ke sana. Yuji ingin memastikan naga api itu berhenti atau tidak saat sampai di sungai. Namun ternyata sungai pertama yang diinjaknya tiba-tiba mengering begitu saja. Lalu untuk mencegah sampai di kota, Yuji menyuruh Wolf dan slime mulai menyerang. Namun serangan esnya masih tidak berpengaruh sama sekali. Di sana Yuji menemukan sebuah cara untuk mengalahkannya. Ia membendung air dengan perisai agar menumpahkan air besar pada naga tersebut. Namun hal itu juga masih belum bisa mengalahkan naga itu. Lalu saat naga itu akan menghanguskan kotanya, Yuji pun mengorbankan MP-nya untuk mengeluarkan serangan yang besar. Hingga akhirnya ia bisa mengalahkan naga tersebut. Setelah itu Yuji membawa permatanya pada Gaigel untuk dibuatkan armor yang jauh lebih kuat. Kemudian ia pun pergi ke guild petualang untuk menanyakan kota Ordarion. Wanita itu memberitahu tempat itu adalah tempat yang aneh. Mereka penuh rahasia dan tidak suka mendapatkan intervensi dari kota atau negara lain. Tidak lupa ia juga menanyakan tentang sebuah benda yang ia temukan setelah mengalahkan naga api besar tadi. Wanita itu memberitahu itu adalah mesin hujan buatan milik Serikat. Benda itu biasanya dipakai pada saat dilanda kekeringan. Hampir seluruh Serikat di setiap kota memilikinya. Namun sayangnya, nama Serikat yang terukir di mesin itu telah menghilang, sehingga wanita itu tidak tahu benda itu dari Serikat mana. Mengingat perkataan dari dua orang tadi, Yuji berpikir mungkin orang-orang dari Ordarion lah pelakunya. Beberapa waktu kemudian, Gaigel berhasil membuat armor yang kuat dari permata legendaris. Sebelum pergi, Gaigel ingin mengetahui nama dari Yuji. Tapi Yuji tidak ingin menarik perhatian orang lain. Jadi ia tidak bisa memberitahukan namanya. Di sisi lain, di sebuah gua di dalam hutan, terlihat seseorang tengah berdoa untuk kehancuran dunia yang menurutnya sudah kotor. Kemudian dengan sebuah alat, ia pun mendapatkan kekuatan. Nah teman, sampai di sini dulu cerita tentang anime ini. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.